ketika hatimu mencintai apa saja selain Allah, itu sudah masuk dalam pasal pengkhianatan. Nah, itulah yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa di sini karena Allah cemburu, maka Allah harus didahulukan. Tema yang kedua, mendahulukan Allah itu artinya bukan dari sisi waktu. Kayak orang kita ngantri, karena ini ada nenek-nenek di belakang, sengaja kita bantu didahulukan. Mendahulukan Allah bukan seperti itu, bukan didahulukan tempatnya atau waktunya. Didahulukan itu artinya mendapat prioritas utama dalam segala hal, bahwa Allah harus ditaruh di depan. Nah, kalau Allah ditaruh di belakang, maka akan menjadi persoalan dan nanti mau akan saya terangkan. Nah, sekarang saya mau nanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah menurut kami penduduk Kalikoa. Ya, Kalikoa ya, atau Gria Caraka. Tuhanmu di belakang atau di depan sebetulnya? Didahulukan atau diakhirkan? Saya mau nanya pertama. Ketika ibu ditimpa hutang, ditagih oleh Bank BRI, sudah jatuh tempo harus lunas, sehingga kalau tidak ancamannya rumah ini akan disita. Ya, kemudian juga hutang-hutang yang lain juga mendesak harus dibayar. Kalau tidak saya laporkan ke Pak Kapolsek. Pusing nggak, Bu? Mumet nggak kepalanya? Mau mencari orang yang bisa menolong nggak? Ingatlah kita punya teman di Bandung, teman sekolah. Kita hubungi, tolong dong pinjam uang 500 juta untuk bayar utang. Oh Bu, sedang gak ada, punten lagi. Mertua yang ada di Indramayu yang sawahnya 80 hektar tuh, tolong juga. Boro-boro nok lagi kena klowor sawah. Kecewa lagi. Paman yang jadi jenderal di Jakarta minta tolong lagi, tolong deh rekomendasi aja supaya BRI-nya bisa menunda setahun lagi. Dianya nggak ada, lagi punya persoalan sendiri. Setelah mumet gagal semua, baru terakhir berangkatlah ke makam Sunan Gunung Jati. Disitulah berpuasa, sehari-hari puasa, baca Quran terus menerus, sholatnya bukan hanya 5 waktu, qobliyah dan ba'diyahnya. Dari mulai subuh, qobliyah subuh, kemudian subuh, nanti paginya jam 9 sholat duha, nanti qobliyah duhur, nabah duhur, ba'diyah asar, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, malamnya bangun lagi sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Sehari-hari baca Quran saja, nangis lagi. Hebat nggak ibadahnya? Saya tahu begitu buka buku hariannya utangnya 500 juta. Berarti di sini Tuhanmu ditaruh di depan apa di belakang? Ninggur ya, tait ya. Nah, ketika kita lagi susah, kita juga ingat Allahnya. Terakhir kalau semua teman yang ada menolak menolong kita, baru terakhir baru minta tolong sama Allah. Ini berarti sama dengan tidak mendahulukan Allah. Seharusnya gimana? Ya seharusnya sebelum minta tolong kepada siapapun, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyama tad'u falillahil asmaul husna.
tinggal panggil saja namaku Bu, kata Allahnya, panggil. Kalau kamu kurang rezeki, panggillah aku ya Rozak. Bapak-bapak pengen naik pangkat, panggil namaku ya Wahab. Kamu yang jomblo-jomblo, kepengen dapat jodoh, panggil namaku ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Betul nggak? Kok susah banget? Ud'uni astajib lakum. Allah menghimbau kita suruh minta, ternyata kita mintanya terakhir setelah semua gagal. Ini berarti Allah ditaruh ning barisan paling teit. Begitu juga ketika kita sedang kaya raya, sedang banyak rezeki, semuanya kita belanjakan untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan kita, nanti sisanya sing receh-receh ka cering-cering kanggo Gusti Allah. Terakhir. Betul enggak? Nah, apa yang terjadi nanti? Nanti di hari akhirat akan ada orang yang tercengang ketika dalam proses hisab, pengadilan tertingginya Allah di hari akhirat, namanya yaumul hisab. Sementara di dunia ini mungkin kita punya catatan khusus tentang kebaikan-kebaikan kita. Sodakoh, nyantuni anak yatim, nyumbang masjid, ukhuwatul ummah, kemudian dan orang jompo, semuanya dihitung semuanya. Sembayangnya qobliyah ba'diyah dihitung ganjaran. Nah, begitu di akhirat diberi kitab oleh Allah, begitu dibuka kosong melompong. Kosong melompong. Kalau terjadi pada diri ibu-ibu dan bapak-bapak semacam ini, kecewa enggak Bu? Ya Allah, jadi kosong. Malah terbalik, bukan hanya kosong, kebaikan kita dalam pikiran kita ternyata dicatat malaikatnya kejahatan-kejahatan. Nah, sebelum itu terjadi pada diri kita semuanya, alangkah baiknya mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melihat matahari, yuk kita perbaiki persepsi kita ini semuanya. Artinya bahwa coba kita perbaiki lagi. Jangan sampai kita nanti kecewa, karena Allah memperingatkan begini, artinya, maukah kamu ku beritahukan tentang orang-orang yang amalnya merugi semua, tekor semua. Pengen tahu nggak? Nah, qul hal adullukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau kuberitahukan tentang orang-orang yang amalan-amalan di dunia ini merugi semuanya, bangkrut semuanya ini. Pengen tahu? Nah, Allah mengatakan hal adullukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat dalam perjalanannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ketika di dunia perjalanannya tersesat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena di dunianya ini dia beranggapan, mengira isinya kebaikan semua. Setelah pulang di akhirat terjadi adalah kejahatan semua. Akan terjadi orang semacam ini karena prosesnya tidak pernah mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya menduga ini rajin-rajin semua sholatnya nih. Ya, buktinya apa? Masjidnya kurang ya, ya kan? Berarti nggak muat ini nih. Ada satu kesadaran semakin tumbuh. Tolong mulai hari ini jangan terlalu banyak menghitung pahala-pahala sholat kita.
Coba diperbaiki sekarang dulu. Karena kenapa? Karena nanti di akhirat orang yang mencatat kebaikannya, sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, sholat, ditulis semua. Begitu di akhirat dibuka kitabnya, dicari bab sujud, tidak ada, bab ruku tidak ada, kosong. Adanya bab pleding. Ngerti pleding? Nungging. Tahu nungging? Malaikat, saya bersujud kok. Kata malaikatnya, kamu nungging? Loh, saya sholat. Enggak, kamu nungging. Kenapa? Ya karena selama di dunia Tuhanmu kau taruh di belakang. Ibu-ibu sujud. Kalau saya ada di depan ibu-ibu, saya akan mengatakan saya melihat ibu-ibu lagi bersujud, betul nggak? Kalau sayanya ditaruh di belakang ibu, ibu sujud, saya melihat apa itu? Betul nggak? Pak Camat, ketika aku di hadapanmu, aku akan katakan Pak Camat sedang bersujud. Ketika kau taruh di belakangmu, apa aku katakan? Aku melihat Pak Camat lagi. Ya itulah makanya kita perlu mendahulukan Allah dalam segala hal.